Teriakan dengan suara kecil yang sangat Angela hafal membuatnya menoleh. Betapa bahagianya karena Angela akhirnya bisa menemukan Aaron. Tapi senyuman lebar di bibir Angela perlahan surut setelah melihat siapa yang sedang menggendong Aaron. Lucio. Benarkah pria itu Lucio? Tubuh yang hendak melangkah untuk menyambut Aaron mendadak membeku. Dunianya serasa berhenti. Detik itu juga dua pasang mata yang sudah lama tak saling menatap kini berada dalam garis yang sama. Angela, panggil Lucio tanpa suara. Aaron merasa ada yang tak beres dengan ibunya. Dia pun merosot dari gendongan Lucio, lalu berlari ke arah Angela. Mama, apa Mama mencariku? Mama. Lucio tak hanya menatap bingung pada sosok Angela yang dia kira sudah meninggal, tapi juga seorang anak yang menyebut Mama. Angela mengerjap dengan matanya yang berembun. Dia memutus pandangan itu dan beralih pada Aaron yang sudah memeluk kedua kakinya. Maafkan aku, Ma. Apa Mama marah pada aku karena aku tiba-tiba menghilang? Aaron terlihat menangis lagi karena merasa bersalah. Apalagi sikap Angela yang justru diam, tidak menyambutnya dengan sebuah pelukan dan kecupan. Tunggu, mereka masih bingung dengan situasi ini, tapi seseorang yang baru hadir cukup menyentak kesadaran Angela. Tuan Lucio, tadi Diego bahkan sampai menghentikan langkah dan laporannya saat melihat Angela di dekatnya. Segera Angela menunduk, lalu mengangkat Aaron untuk dia gendong. Mama, maafkan aku. Mama tadi menangis ya. Aaron langsung mengusap kedua pipi Angela dengan tangan mungilnya. Angela memaksa bibirnya untuk tersenyum menatap Aaron. Mama hanya takut terjadi sesuatu denganmu. Angela masih sesekali melirik pada Lucio. Pria itu benar-benar tak berpaling barang satu detik pun. Aku tadi benar-benar ingin buang air kecil. Untung saja ada paman tampan dan baik yang menolongku. Aaron langsung menunduk ke arah Lucio. Kemari paman tampan, aku sudah ingin memperkenalkanmu pada ibuku sejak waktu itu. Lanjut Aaron melambaikan tangan pada Lucio. Waktu itu, beo Angela. Aaron mengangguk. Paman tampan adalah orang yang mengantarku ke butik yang aku ceritakan kemarin. Angela perlahan memindai tatapannya pada Lucio. Jantungnya berdebar keras seiring dengan langkah Lucio yang mulai mendekatinya. Seandainya Angela tahu, Lucio pun merasakan hal yang sama, bahkan melebihi itu. Lucio sudah ingin memeluk. Dia ingin menyatukan mereka dan memastikan kalau semua ini memang nyata. Sungguh Lucio sangat sulit menahan diri untuk tidak menyentuh Angela. Angelina Weasley, ucap Lucio dengan suara baritonnya yang kali ini terdengar sedikit bergetar. Aaron mengangguk cepat. Jadi paman ingat nama yang tadi aku sebutkan? Aku selalu mengingatnya, jawab Lucio datar tanpa berpaling dari wajah Angela sejak tadi. Lucio sedang meneliti perubahan yang ada di wajah istrinya. Wanita itu tentu terlihat lebih dewasa, juga lebih berisi. Namun kecantikan di wajah Angela sama sekali tak luntur di mata Lucio. Saat beberapa detik keduanya terdiam, salju pertama di kota Chicago turun. Wajah Aaron langsung berseri. Dia mendongak dan menengadahkan tangan kirinya menerima kepingan salju yang mulai berjatuhan. Wah, aku sangat senang kalau sedang musim salju, seru Aaron. Raut ceria
itu memindai sosok Angela dan Lucio bergantian. Aku pernah dengar katanya kalau kita menyampaikan perasaan pada orang yang disukai saat turun salju pertama, maka perasaan tersebut akan terbalaskan. Mama, apa Mama ingin menyampaikan sesuatu? Pertanyaan Aaron membuat Angela beralih pada sang anak. Tentu, Mama selalu mengatakan kalau Mama sangat mencintaimu, jawab Angela. Aaron tersenyum lebar, lalu memeluk Angela, kemudian mengecup pipi sang Mama berulang kali. Aku juga sangat mencintai Mama, saut Aaron. Ya kalau begitu kita masuk udara semakin dingin, Angela. Lalu Angela mulai bergerak untuk pergi, tapi Aaron mencegahnya. Tunggu dulu. Aku belum bertanya pada paman tampan. Angela nampak berat untuk kembali berhadapan dengan Lucio. Meski begitu dia tetap menuruti. Paman tampan, lalu apa ungkapan perasaanmu? Tanya Aaron pada Lucio. Pria itu masih saja menatap sosok Angela, membuat wanita itu memilih menundukkan pandangan. Perasaanku tentu sebuah perasaan yang sama, rasa cinta yang begitu besar pada istriku, hanya itu yang ingin aku ungkapkan. Aku juga berharap istriku itu segera kembali ke dalam dekapanku setelah 4 tahun menghukumku dalam ketiadaannya, ungkap Lucio menatap dalam Angela. Angela langsung membalas tatapan Lucio. Dia terkejut dengan ucapan cinta dari mulut Lucio. Ah tidak, Angela tak ingin terlalu lama berada di dekat Lucio. Kita masuk, Aaron. Kali ini Angela tak butuh jawaban dari Aaron. Dia langsung berbalik dan masuk ke dalam lebih dulu. Sedangkan Diego yang sejak tadi memilih diam, dia kemudian mendekat. Tuan, itu bagaimana bisa? Tanya Diego dengan nada bingungnya. Lucio menggeleng lemah. Dia masih melihat punggung Angela yang sudah masuk ke dalam hingga pandangannya terhalang oleh tembok kaca. Cari tahu tentang kamar yang Angela tinggali. Aku tak akan pernah melepasnya lagi. Setidaknya ada senyum tipis penuh harapan yang terpancar di bibir Lucio kini. Aaron sedikit bingung dengan ibunya yang bersin-bersin sejak tadi. Mama perlu obat? Tanya Aaron. Hari sudah malam, sudah seharusnya keduanya turun untuk makan malam bersama yang lain di bawah. Tapi Angela justru masih bersembunyi di balik selimut tebalnya. Dia juga bersin sejak tadi. Mama baik-baik saja. Mama akan menelpon bagian resepsionis untuk mengantarkan makan ke sini, ucap Angela. Dia memaksakan diri untuk menyibakkan selimut, lalu beranjak menuju sofa. Di samping sofa, ada telepon kabel yang langsung Angela pakai. Halo, maaf, saya dari lantai 15, kamar K309. Apa bisa makan malam dikirim ke atas? Saya sedang tidak enak badan, jadi saya tidak bisa turun, ucap Angela dengan nada menyesalnya. Baik Nyonya, petugas kami akan segera mengirim makan malamnya, jawab sang resepsionis. Setelah menunggu beberapa lama bel kamar berbunyi. Aaron yang sejak tadi sedang memijit kaki Angela pun segera melompat turun dari ranjang, lalu membukakan pintu. Kamar atas nama Aaron dengan wali Angelina Weasley. Benar memesan makanan? Tanya seorang petugas pria. Aaron mengangguk, lalu membuka pintu lebih lebar lagi. Mamaku sedang sakit, jadi dia tidak bisa makan di bawah, jawab Aaron. Petugas tidak membawa meja dorong, dia hanya membawa nampan dengan 1 mangkok dan 1 gelas minuman. Angela
mengernyitkan keningnya melihat petugas rupanya hanya meletakkan bubur dan air hangat 1 porsi saja. Loh, kenapa hanya membawa 1 makanan? Tanya Angela yang sedang bersandar di headboard. Belum sempat petugas itu menjawab, 2 orang pria lebih dulu mengetuk, lalu masuk ke dalam kamar, membuat sang petugas langsung undur diri. Paman tampan, sedang apa di sini? Tanya Aaron pada Lucio. Kamar paman ada di depan kamar ini, jawab Lucio seraya menunjuk pintu kamar yang masih terbuka. Jadi begini, Lucio berjongkok lalu memegang kedua lengan Aaron. Kamu besok ada debat kesehatan. Kesehatanmu harus terjaga. Paman akan memanggil dokter untuk memeriksa mamamu. Biarkan mamamu istirahat dan kamu malam ini tidur di kamar paman bersama Paman Diego. Bagaimana? Angela melebarkan matanya. Tidak, Aaron tetap bersamaku. Lucio hanya menoleh ke samping tanpa benar-benar menatap Angela. Dia membiarkan Aaron memutuskan sendiri jawabannya. Aaron terlalu khawatir pada Angela. Dia juga ingat besok dia harus ikut lomba. Jangan sampai dia tertular flu. Baik, aku mau tidur bersama Paman Diego supaya besok pagi Mama sudah sembuh dan bisa menonton penampilanku final Aaron. Senyuman penuh arti di bibir Lucio seketika terbit sembunyi-sembunyi. Aaron mau kemana? Mama ditinggal. Angela ingin sekali turun mengejar Aaron, tapi kepalanya semakin lama semakin pusing. Oh ya, seru Aaron. Dia berbalik masuk ke kamar lagi, melihat Lucio sudah berdiri tegak di sana. Ada apa? Tanya Lucio. Aku mau peluk mama dulu. Aaron hendak bergerak mendekati, tapi Lucio langsung menghalangi, bersamaan pula dengan Angela yang bersin 2 kali. Nah, lihat, mamamu flu parah. Jangan sampai kamu tertular, ujar Lucio semakin membuat Aaron takut. Jika saja besok dia tidak ikut lomba debat, dipastikan Aaron memilih menjaga ibunya ketimbang kabur seperti ini. Dengan wajah kasihan, dia akhirnya melambai pada Angela. Sampai jumpa besok, Mama harus sembuh. Bukan Angela yang menjawab, tapi Lucio lebih dulu menyela. Yap, dokter akan segera memeriksa mamamu, ujarnya membalikkan tubuh Aaron dan membawa anak itu keluar. Paman Diego juga jago debat, kamu bisa banyak belajar darinya, imbu Lucio. Hal itu membuat wajah murung Aaron berubah senang. Dia mendongak ke arah Diego. Sungguh? Iya, kalau paman tidak bisa debat, dipastikan paman hanya menjadi penjual lollipop di jalanan, kelakar Diego yang memang suka dengan anak-anak. Yuk, masuk ke kamar paman tampan. Di dalam sudah ada arena bermain, sekaligus makan malammu segera datang, Diego berucap sembari menuntun tangan mungil Aaron masuk ke kamar Lucio. Setelah pintu tertutup, Lucio memulai aksinya. Dia bergerak mundur, kemudian menutup pintu kamar Angela. Untuk apa kamu di sini? Suara ketus Angela langsung masuk di telinga Lucio. Lucio berdiri memasukkan kedua tangan ke dalam saku kotnya, bukan menjawab. Pria itu justru terdiam menatap Angela dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa kecewa di sorot itu, sekaligus kebahagiaan yang tak terhingga. Tatapan itu tentu membuat Angela jadi semakin kikuk. Mana dokternya? Katamu akan ada dokter yang memeriksa, tanya Angela memalingkan wajahnya. Lagi-lagi Lucio tak menjawab. Dia hanya bingung
bagian mana yang ingin dia ungkapkan. Beribu kata sudah ingin dia lontarkan. Haruskah menanyakan kenapa Angela memainkan drama kematian dan menghilang, ataukah langsung menunjukkan rasa rindunya? Pria itu mulai mengeluarkan 2 botol berisi obat, kemudian mendekat, bahkan duduk di sisi ranjang. Kehadiran Lucio saja sudah membuat Angela sulit mengendalikan detak jantungnya, apalagi pria itu mendekat dalam diam, membuat Angela tak bisa menebak apa yang sedang Lucio pikirkan. Lucio, tinggalkan saja obatnya di situ. Aku bisa makan dan minum sendiri, ujar Angela, masih dengan nada kakunya. Lucio kini meraih mangkok berisi bubur yang masih panas. Dia mulai mengambil 1 sendok, lalu meniup bubur itu perlahan. Lucio, Angela semakin bingung. Dibuatnya bingung harus bersikap apa di depan Lucio. Sendok itu Lucio arahkan pada Angela, tapi Angela justru menjauhkan wajahnya. Aku bisa makan sendiri. Meski begitu, Lucio tetap mendekatkan sendoknya, hingga mau tidak mau Angela menerimanya. Menit demi menit berlalu. Dalam keheningan, hanya suara dentingan sendok yang sesekali menyentuh permukaan mangkuk membelah sunyi ruangan. Lucio masih tanpa ekspresinya, sedang Angela masih dengan kebingungannya. Sampai bubur sudah habis sebagian, Angela tak sanggup menghabiskan. Dia menahan pergelangan tangan Lucio supaya berhenti menyuapinya. Hal itu rupanya membuat Angela melihat gelang merah pemberiannya masih melingkar di pergelangan tangan Lucio. Lucio masih menyimpannya. Apakah yang dikatakan Kiara benar? Kalau Lucio masih mengingatnya, pikir Angela dalam hatinya. Karena Angela diam, Lucio memajukan lagi tangannya untuk menyuapi Angela, tapi lagi-lagi ditahan. Aku sudah kenyang, ucap Angela. Lucio menuruti. Dia meletakkan mangkuk itu di atas nakas dan beralih memberikan gelas berisi air putih. Sementara itu Lucio mengeluarkan 2 pil dari botol obat yang dia bawa. Sebenarnya Lucio hanya menebak apa sakit yang Angela derita dari laporan resepsionis yang menerima telepon tadi. Berdasarkan perubahan cuaca, biasanya orang muda terserang flu, jadi dia membawa obat demam dan flu. Angela menurut ketika Lucio menyuapinya obat. Dia juga menghabiskan 1 gelas air putih itu. Istirahatlah, aku akan menjagamu, Lucio akhirnya berucap. Hanya saja terdengar lirih. Angela menarik selimutnya lebih atas lagi. Dia mencengkeram bagian atasnya sebagai peralihan rasa tak menentu di hatinya. Tidak perlu, pergilah. Aku hanya butuh tidur, ujar Angela menunduk, tak mau memandang wajah Lucio. 1 detik, 2 detik, sampai 5 detik. Lucio diam menatap Angela. Aku akan tetap di sini. Mungkin ada yang kamu butuhkan, ucap Lucio. Pergilah, jawab Angela. Kamu sama sekali sudah tidak membutuhkanku. Aku hanya ingin tidur. Kali ini Angela menurunkan tubuhnya hingga dia kini merebah di atas ranjang dan menutupi tubuhnya dengan selimut sampai sebatas dada. Seumur hidupmu, apa kamu tidak membutuhkanku lagi? Tanya Lucio menatap Angela dengan sorot sendu dan mata mulai berembun. Rupanya yang mendominasi otak Lucio adalah rasa kecewanya. 4 tahun Angela menghilang. Selama 4 tahun pula hidupnya berantakan. Meski tetap sempurna di mata orang lain, tapi bagi Lucio dirinya seolah sudah mati bersama dengan kepergian Angela.
Angela tak mau menjawab. Dia bergeser dan memunggungi Lucio. Pura-pura tidur mungkin lebih baik bagi Angela. Kamu pasti kesakitan ketika melahirkan Aaron. Lalu siapa yang ada di sampingmu saat itu? Tanya Lucio tak peduli kalau mata Angela sudah memejam. Dia yakin kalau Angela mendengarnya. Pria itu menarik nafas sesaknya dalam-dalam. Dia merubah posisi duduknya hingga kini mereka sama-sama saling memunggungi. Lucio hanya tidak mau Angela melihat raut wajahnya kali ini. Aku merindukanmu, Angela. Ucapnya begitu dalam. 3 kata itu sukses membuat hati Angela bereaksi. Tapi wanita itu masih cukup keras untuk menerima Lucio kembali. Banyak yang berubah setelah kepergianmu, termasuk aku. Lucio terdiam sejenak. Dia lalu terkekeh ringan, namun tawa itu terdengar menyakitkan. Aku yakin kamu tak akan peduli. Aku yakin kamu tak merasakan rindu yang sama. Aku sudah cukup kejam padamu. Aku mengerti. Lucio kembali menarik nafasnya dalam-dalam. Kali ini dia harus mengusap lebih dulu 1 buliran kristal bening yang lolos dari mata tajamnya. Kamu pergi di saat pertengkaran itu terjadi. Kamu menghilang begitu saja dalam adegan sebuah ledakan dahsyat. Lucio mendongak hanya untuk mengejapkan matanya. Jangan sampai air matanya kembali lolos. 4 tahun, Angela. Lucio kembali bicara. 4 tahun ini kamu sudah menghukumku. Lucio tercekat. Dia mengatur nafasnya, lalu kembali menoleh pada Angela. Tidakkah itu cukup untuk menebus semua kesalahanku, Angela?